Halo teman-teman, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang salah satu contoh kasus yang sering dipertanyakan oleh teman-teman di seputar dunia kerja terkait bagaimana hukumnya jika perusahaan memasang GPS di kendaraan pribadi karyawan. Nah, ini ada contoh kasus nih teman-teman. Saya bekerja di suatu perusahaan yang mengharuskan menggunakan motor pribadi untuk mobilitas selama jam kerja. Akan tetapi, kemarin atasan saya tiba-tiba memasang GPS di dalam motor saya. Saya merasa privasi saya terganggu di saat hari libur dan usai jam kerja. Karena dalam kontrak kerja tidak ada tertulis mengenai pemasangan GPS. Apakah hal ini termasuk pelanggaran hak asasi? Yuk teman-teman, kita belajar bareng bersama saya Budi di Rewata Channel. Teman-teman, pada intinya perlu dipahami pemasangan GPS akan merekam informasi dan data terkait penggerakan atau perpindahan dari suatu titik lokasi ke titik lainnya. Untuk menjawab pertanyaan pada kasus tersebut, kita akan uraikan terlebih dahulu apa saja yang menjadi hak asasi karyawan, baik secara umum maupun khusus di bidang ketenagakerjaan. Berdasarkan bab 3, pasal 9, pasal 66 Undang-Undang HAM disebutkan bahwa hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia terdiri atas hak untuk hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak memperoleh pengembangan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak wanita, lalu hak anak. Nah, adapun pasal 29 ayat 1 Undang-Undang HAM menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya. Pasal 28G ayat 1 Undang-Undang 1945 juga menyatakan setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman, ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Senada dengan hal tersebut, dalam pasal 17 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik yang diratifikasi melalui Undang-Undang 12 tahun 2005 berbunyi tidak boleh dicampurinya secara sewenang-wenang atau secara tidak sah privasi, keluarga, rumah, atau surat menyurat seseorang. Lebih lanjut, kompilasi komentar umum yang diadopsi oleh Badan-Badan Perjanjian Hak Asasi Manusia pada angka 10 sebagai diterjemahkan dalam buku komentar umum Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik dan Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya yang disusun oleh Komnas HAM pada tahun 2009 disebutkan pengumpulan dan penyimpanan informasi pribadi di komputer, bank data, dan alat mekanik lainnya baik oleh pihak kewenangan publik atau individu-individu atau badan-badan harus diatur oleh hukum. Langkah-langkah yang efektif harus diambil oleh negara guna menjamin bahwa informasi yang berkaitan dengan kehidupan pribadi seseorang tidak jatuh ke tangan orang yang tidak memiliki kewenangan secara hukum untuk menerima, memproses, dan menggunakannya, dan tidak boleh digunakan untuk tujuan-tujuan yang tidak sesuai dengan kovenan. Guna mendapatkan perlindungan yang efektif bagi kehidupan pribadinya, setiap individu harus memiliki hak untuk menentukan data-data pribadi apa yang akan disimpan dalam rekaman data otomatis dan untuk tujuan apa. Menjawab pertanyaan pada kasus tersebut, dalam perkembangan teknologi saat ini, perekaman, pengambilan, dan penggunaan data posisi dan keberadaan seseorang bisa dilakukan dengan perangkat GPS atau telepon genggam melalui berbagai jenis aplikasi. Baik perangkat GPS atau aplikasi lainnya yang termasuk kriteria sistem elektronik
harus memberikan penghormatan terhadap data pribadi sebagai privasi. Maka dari itu, dalam hal penyelenggaraan sistem elektronik akan memproses data pribadi seseorang, wajib mendapatkan persetujuan dari pemilik data pribadi tersebut. Persetujuan ini juga diatur dalam pasal 26 ayat 1 Undang-Undang 19 tahun 2016 yang berbunyi, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang diangkut atau yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. Selain itu, pada pasal 5 Undang-Undang PDP menjelaskan bahwa subjek data pribadi berhak mendapatkan informasi tentang dasar kepentingan hukum, tujuan permintaan dan penggunaan data pribadi, dan akuntabilitas pihak yang menerima. Adapun berdasar pasal 20 Undang-Undang PDP, perusahaan selaku pengendali data pribadi wajib memiliki dasar pemrosesan data pribadi yang meliputi yang pertama, persetujuan yang sah secara eksplisit dari subjek data pribadi untuk satu atau beberapa tujuan tertentu yang telah disampaikan oleh pengendali data pribadi kepada subjek data pribadi. Yang kedua, pemenuhan kewajiban perjanjian dalam hak atau hak subjek data pribadi merupakan salah satu pihak atau untuk memenuhi permintaan subjek data pribadi pada saat akan melakukan perjanjian. Lalu yang ketiga, pemenuhan kewajiban hukum dari pengendali data pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang keempat, pemenuhan perlindungan kepentingan vital subjek data pribadi, pelaksanaan tugas dalam rangka kepentingan umum, pelayanan publik, atau pelaksanaan kewenangan pengendali data pribadi berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dan atau yang kelima, pemenuhan kepentingan yang sah lainnya dengan memperhatikan tujuan, kebutuhan, dan keseimbangan kepentingan pengendalian data pribadi atau hak subjek data pribadi. Nah, perlu diketahui bahwa persetujuan pemrosesan data pribadi tersebut harus dilakukan melalui persetujuan tertulis atau terekam, baik secara elektronik maupun non-elektronik. Apabila persetujuan tidak memenuhi ketentuan ini, maka dinyatakan batal demi hukum. Jika ketentuan mengenai pemasangan GPS pada kendaraan teman-teman diatur dalam peraturan perusahaan, maka berdasarkan pasal 111 ayat 2 Undang-Undang Ketenagakerjaan, kebijakan yang tertuang dalam peraturan perusahaan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, teman-teman, kita coba lihat jerat hukum pemasangan GPS tanpa persetujuan. Nah, menurut Undang-Undang ITE, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun dan atau denda paling banyak 700 juta. Secara teknis, perbuatan yang dilarang tersebut antara lain dengan melakukan komunikasi, mengirimkan, dan atau sengaja berusaha mewujudkan hal-hal tersebut kepada siapapun yang tidak berhak menerimanya. Berdasarkan hal tersebut, maka perusahaan yang mengakses GPS sebagai sistem elektronik dan mengirimkan histori lokasinya kepada siapapun yang tidak berhak dapat dijerat dengan Undang-Undang ITE. Adapun menurut Undang-Undang PDP, setiap orang dilarang secara melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian subjek data pribadi dipidana dengan pidana paling lama 5 tahun dan atau pidana denda paling banyak 5 miliar rupiah. Nah, dalam hal tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi, maka pidana dapat dijatuhkan pada pengurus, pemegang kendali, pemberi perintah, pemilik manfaat, dan atau korporasi. Adapun pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda, paling banyak 10 kali dari maksimal pidana denda yang diancamkan. Selain dijatuhkan hukuman pidana denda, korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa
lalu perampasan keuntungan dan atau harta kekayaan yang diperoleh atau hasil dari tindak pidana, lalu pembukuan seluruh atau sebagian usaha korporasi, lalu pelarangan permanen melakukan perbuatan tertentu, lalu penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan atau kegiatan korporasi, lalu melaksanakan kewajiban yang telah dilalaikan, pembayaran ganti kerugian, pencabutan izin, dan atau pembubaran korporasi. Nah, maka kami menyarankan sebaiknya didiskusikan sebaik-baik kepada atasan teman-teman untuk mengaktifkan GPS-nya hanya pada jam kerja saja. Jika memang ada kepentingan tertentu dari perusahaan, jika tidak, maka hal tersebut di luar sudah masuk ranah privasi yang tidak seorang pun boleh mencampurinya sebagaimana kami jelaskan di atas. Kebijakan perusahaan yang tiba-tiba memasang GPS pada motor pribadi teman-teman menurut hemat kami bertentangan dengan hukum. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu waktu belajar kita bareng. Semoga hal ini bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa lagi di sesi berikutnya bersama saya Budi di Rewatas Channel. Terima kasih.